Halo G-Friends, ketemu lagi dengan kita Auto Gadget Channel. Dan kali ini kita mau ngebahas salah satu tunggangan atau kendaraan atau mobil ya, punyanya teman kita sendiri sih, teman OG juga atau Auto Gadget juga, yang punya itu host kita yang satunya lagi, yaitu Om Esa. Ya mungkin kita ketemu dulu ya, kita sapa dulu nih Om Esa. Om, apa kabar? Oh, Udah lama nggak ketemu ya? Enggak sering sebenarnya. Oh, sering sih, ya? Tiap hari Pak. Om, Gimana Om? kan kita ini juga pengen tahu nih, ada beberapa mobil yang istilahnya tuh cukup ramai di pasaran ya. Nah kebetulan kan Om Esa punya Toyota Vios. Vios ya. Gitu. Nah, gue main ngobrol-ngobrol nih Om, buat yang Boleh. ya mungkin mau cari Vios yang mungkin seperti model yang punya Om Esa ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu kan. Lu pertama kali punya si Vios ini tahun berapa ya? Ini tuh mobil keluaran tahun 2013. Vios gue nih Vios Gen 3 pertama sih kayaknya, 2013 itu tuh Gen 3 pertama. Terus gue punya ini nih kurang lebih hampir 5 tahun sih Om. Udah lama juga ya? Hampir 5 tahun gue pakai ini. Gitu. Terus alasan lu nih milih Vios yang ini di gen yang ini gitu, kenapa tuh? Kalau gue sih dulu kan gue Honda user sebenarnya Om. Anak Honda nih. Dulu, anak Honda. Ya sebelumnya gue pakainya Honda. Gue pakai Honda, terakhir tuh gue pakai di Honda City. Saat itu gue ganti, memang pengennya sedan. Pertama pasti budget lah, sesuai budget gue, sama gue mah suka bentuk bodinya. Kalau yang kedua kan masih agak bulat-bulat tuh, yang Gen 2-nya, Gen 3 kan udah mulai runcing-runcing. Gue suka, menurut gue secara body, look dari depan ke belakangnya mantep, enak. Dan kebetulan gue juga dapat mobil kemarin, gue belinya second. Alhamdulillah kondisinya bagus, track record kilometer masih 30.000 waktu itu gue beli. Rendah tuh ya? Rendah banget, service record juga dealer resmi gitu. Jadi pilihan jatuh ke sini. Dan gue jatuh ke sini akhirnya. Tadinya mau ke Altis sebenarnya. Nah, kenapa tuh nggak jadi? Gue nggak punya duit. Waduh. Ya udahlah ini aja lah yang cukup lah. Sama tuh, gue juga kayaknya banyak lupanya tuh. Banyak lupanya kalau soal duit emang. Gitu. Gitu deh. Oke, jadi pilihan jatuh ke Vios ini. Terus, nah ada lagi nih, kan banyak orang yang agak-agak suka kesaru tuh ya. Ada Vios, ada Limo gitu Ya. kan. Secara kasat mata sih kayaknya mirip gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya pasti ada perbedaannya ya Om ya. Ya. Nah, lu tahu nggak perbedaannya di mana? Yang paling mendasar lah. Yang paling mendasar ya, sebenarnya di bagian belakang. Kalau bagasi tuh, gue ada list room gitu Om. Nah kalau dia ngebukanya itu gue tinggal pakai remote, gue pencet kebuka. Kalau yang Limo itu ada lubang kuncinya di belakang. Masih jadul ya, masih pakai lubang kunci, itu satu. Terus kalau velg, sebenarnya kan dia juga bisa beli juga ya. Cuman standarnya yang 2015-an kalau nggak salah udah main two-tone deh. Kalau ini gue 2013 yang pertamanya velgnya kayak gini sama kayak Yaris sebenarnya, kayak Yaris lele. Oke. Mirip-mirip. Terus fog lamp udah pasti. Fog lamp. Pakai fog lamp sama lampu depan. Nah, berbeda kenapa tuh? Lampu depannya dia tuh masih pakai halogen biasa. Kalau gua kan udah yang apa sih namanya? Apa tuh? Yang apa namanya Om? Kristal. Proyektor. Proyektor. Gua udah pakai proyektor. Terus kalau yang ininya lagi, nah ini ya retract lah. Ininya gua retract. Sama ada tombol buat ngebuka lock di sini. Pintunya. Kan gua matic nih. Gitu. Nah, ini si lampu sen. Ini lampu sennya kalau yang tipe bukan taksi ya, bukan Limo ya, adanya di spion. Kalau yang Limo adanya di bodi sini nih Om, justru Om. Oh itu ya. Nah dia kebanyakan teman-teman yang pengguna Limo biasanya dibuka ditutup sama dia. Jadi ada di sini nih. Pindahin ke sini gitu ya. Ya. Oh, cerdas juga tuh pada. Gitu. Tapi kan kalau misalnya orang beli Limo ya misalnya, tetap aja ya di STNK-nya kan Limo gitu ya. Iya. Jadi Cuma kan udah bukan nama perusahaan aja, di nama perorangan kan sebenarnya. Iya. Gitu. Terus ada perbedaan lainnya lagi nggak yang sama gue udah cakra 4-4-nya depan belakang. Kalau Limo? Kalau Limo setahu gue belakangnya tuh masih tromol deh. Kalau menurut gue ini udah agak-agak ambil bahasa desainnya dia yang pas zamannya Yaris Lele ya.
Yaris lele, iya Iya benar. Kalau Bapau kan Agak persamaannya sama gendut Gen ya. 2. Gen 2 pakai bagasi, kalau Yaris Bapau dipotong tuh bagasi jadi Iya. hatchback. Gitu. Udah lebih ramping ya. Iya. Emang lebih kece ini sih sebetulnya. Iya, gue juga emang gue suka sama yang ini yang Gen 4-nya kan udah kemarin udah keluar tuh, sekarang udah malah kalau nggak salah udah sampai Gen 5 malah yang terbaru nih. Gue emang paling suka di bodinya Gen 3. Paling suka banget gue ini. Gitu sih Om. Ya wes. Ini kalau dari sisi luar ya, karena ini mobil juga udah cukup umum ya, jadi gue nggak terlalu bahas desainnya seperti apa. Cuman yang mau gue tanya-tanya juga ke yang punya, ke Om Esa, itu bagian dalamnya. Jadi habis ini kita ngobrolin soal bagian dalamnya atau interiornya. Ya. Siap ya? Nah, Oji Friends, kita udah di dalamnya Toyota Vios punyanya temen gue yang satu ini, Om Esa, sama-sama host. Ingat ya, host. Di dalamnya Vios ini, gue kasih kesan pertama gue ya. Kesan pertama gue, pertama nih Om Esa, kok kayaknya dia, karena entah kenapa gue jarang naik mobil ini ya, tapi ini kesannya buat gue looks. Bukan Ya. sabun ya, bukan sabun, sorry Oji Friends, bukan sabun looks, tapi ini kesannya looks. Untuk sebuah mobil 1500 cc compact yang sedan, yang kelasnya middle ya. Iya, benar. Buat gue sih ngeliatnya ini udah dikasih yang agak-agak seperti empuk-empukan dan ada kayak semacam jahitannya nih di dashboard. Terus ini juga two-tone gitu. Buat gue nih ya kelihatannya premium. Ya. Terus tadi juga kita ngobrol kan pas di depan ya, alasan lu beli ini kenapa, terus juga tahun berapa ini mobil lo beli ini, kita tahun 2018 ya? Iya benar, 2018. Terus juga komparasinya tadi dengan mobil sebelumnya punyanya Om Esa ini adalah Honda City, jadi kompetitornya Vios, Honda City, TVM model agak-agak membulat waktu itu. Iya, yang lama gue dulu City-nya 2003 atau 2004 VTEC. 2004 VTEC, sorry. Ya 2004. Nah, City gue. kalau kita lihat dari sisi luar, yang nggak apple to apple ya, karena yang City-nya Om Esa yang lama ya lebih tua dari ini gitu kan. Ya. Tapi kalau dari sisi dalamnya nih Om, gue ngerasa ini ya buat gue sih cukup nyaman ya. Nah, lo sendiri yang bisa mengkomparasikan dengan si Honda City yang lama, menurut lo gimana nih Om? Oh, kalau fitur sih menurut gue ya mungkin karena tahunnya ini lebih muda. Jadinya memang lebih enak gitu Om. Maksudnya ini kan udah keyless juga nih. Ini udah keyless, retract, spionnya. Jadi memang secara fitur sih memang lebih enak. Cuman bukannya gue juga mau ngejelekin mobil gue sendiri ya. Oh gitu ya? Ngejelekin juga apa sih? Enggak, maksud gue di mobil ini kan gue tadi kan udah dari tahun 2018 gue make, udah mau 5 tahun ya. Enak mobilnya, tapi menurut gue masih lebih enak suspensi ya. Masih lebih enak di Honda, nggak tahu ya tadi, makanya apakah karena gue memang dari dulunya Honda terus baru ini ke Toyota. Cuman memang suspensi kalau gue bandingin sama City gue yang 2004 itu tadi lebih enak menurut gue secara suspensi ya. Cuman kalau secara fitur-fitur di mobil mah karena ini modern gitu ya. Ya lebih enak ini pasti. Gitu sih Om. Jadi kesan sang pemilik nih, karena dari sisi usia ini lebih muda, pasti otomatis fitur-fiturnya lebih modern lah dibanding si Honda City. Tapi dari sisi kenyamanan suspensi bantingannya, menurut yang punya sendiri kayaknya lebih enak si Honda gitu. Ya. Walaupun dia lebih tua ya. Ya. Gitu. Ini kaki-kaki paling baru gua beresin nih Om. Kemarin gua habis ganti sok segala macemnya lah. Habis gua beresin semua. Cuman ya itu balik lagi, menurut gue sih gue lebih enak di suspensinya Honda kalau gue. Gitu. Terus lo kan udah pakai ini 5 tahun ya? Tadi yang barusan lo bilang kan udah lo ganti suspensi kaki-kaki lah ya. Selain itu apa lagi nih yang nggak ada? Belum ada ya? Gue beli mobil ini second. Mobil keluaran tahun 2013. Gue beli di tahun 2018, berarti kan udah 5 tahun berarti kan? Iya. 5 tahun gue pakai, gue baru beberapa bulan lalu ngegantinya.
Jadi selama gua pakai itu gua kayak pakai mobil baru sebenarnya Om. Cuman ganti oli, oli mesin, oli matic gitu doang udah. Rutin di situ. Gua Honda makanya juga nggak terlalu lama Om, 3 apa 4 tahun gitu. Tapi lo udah ganti berapa kali tuh? Ini yang VTEC ya, bukan yang yang City ya. Itu gue 2 kali bersihin kaki itu. 2 kali dalam 3 tahun? Iya, dalam 3 apa 4 tahun itu 2 kali. Jadi emang ringkih sih lumayan. Gitu. Nah, kalau ini lebih badak nih ya. Wah, parah, Om. Gue nggak pernah mobil keluaran tahun 2013, gue beli tahun 2018. Gue baru ngeganti kaki di tahun 2022 akhir apa 2023 awal gitu. Dan itu masih Orion semua kemarin pas dibongkar. Jadi memang kuat berarti kan kakinya. Iya, betul. Gitu. Nah, lo waktu pas ganti si Vios nih, pas lo ganti kakinya itu pakai original partnya dia atau original part? Original part. Jadi soknya gue pakai Tokicho ya. Tokicho. Ya, gue soknya pakai Tokicho. Pokoknya emang Orion kemarin gue samain sama pabrikannya apa, gue carinya itu juga. Jadi emang gitu. Lo males deh pakai yang KW-KW-an gitu ya? Bukan males Om. Sekarang lo bayangin ya. Gue bayangin lo. Nih, misalkan lo beli Orion harganya 1 juta. Iya. Lo beli di bawah Orion harganya 700.000. Beda tipis tuh ya? Beda tipis kan. Dengan uang 1 juta, kalau kita tarik, lo beli sok itu dari tahun 2013, baru gue ganti di tahun 2023. Berarti kan 10 tahun, 9 sampai 10 tahun. Usianya ya? Iya kan? Dengan beda uang 300.000 atau berapa ratus ribu, tapi belum bisa pakainya sampai 10 tahun. Kalau yang grade di bawahnya kan belum tentu sampai segitu, bisa jadi 3 tahun, 4 tahun gue udah mesti ganti lagi. Tadi kan di awal udah ketahuan tuh bedanya secara kasat mata dia sama Limo. Ya. Nah, perbedaannya kalau buat gue yang jarang naik taksi nih, kalau yang di dalam nih perbedaannya apa Om? Sama yang di Limo? dalam tip. Oke. Tipnya ini kan udah double din LCD kan. Kalau dia single din. Masih lawasan dulu kayak gitulah. Terus panel-panel AC-nya juga nggak gini, ini kan ada monitornya nih. Dia nggak, memang puter biasa gitu aja. Oh, yang ya pokoknya jadul banget tuh ya? Ya, yang kayak gitu. Sama spion nih, lo ngatur kacanya kanan kirinya, ya nggak dari dalam. Harus buka gitu ya? Iya. Itu. Gitu. Terus apa namanya, power window? Power window udah pasti nggak ada kan? Iya. Biasanya kan dia pakai power hand. Ngengkol. Power by hand. Iya, sama di setir nih, ini kan gua ada tombol buat volume sama ganti channel radio kan. Dia nggak ada polos. Oke. Terus selebihnya apa ya? Oh ya, ini kita ada 2 rekan di belakang, mungkin kesan dan pesan di belakang nih kayak gimana rasanya? Dulu. Ya, dulu. Gue deh. Aja. Ya bener sih kayak tadi kata lo Om, ini karena dia two-tone kan jadi kesannya lebih luxury lah ya. Yoi. Terus kalau di gua akomodasinya sih lumayan enak. Mungkin lu mundur banget kali ya. Depan lu lega kan? Depan gue sih lega tuh. Sorry, gue maju dikit ya. Gimana nih Om? Rasanya? Iya, di kaki gue sih aman ya. Kalau duduknya nggak kayak lo tadi ya. Sekarang sih aman, masih lega banget. Di kiri dia nggak ada door pocket di bawah ya. Jadi cuma di atas doang nih, kecil di handle. Terus hand grip atas ada, masing-masing ada 4. Di jok juga ada pocketnya. Terus oh ya, buat ininya nih, buat naruh minumnya dia ada di tengah nih, di depan, di sini 1. Terus ada handrest yang bisa diturunin. Ini juga ada 2 pocket lagi buat minuman. Udah sih paling apa ya, jok ya cukup oke lah. Ini karena joknya udah dilapisin ya. Ya, ini udah gua lapisin. Aslinya fabric ya? Aslinya fabric, benar. Ini lo yang ganti sendiri apa? Enggak, gua alhamdulillah udah pas dapat udah begini nih. Joknya. Iya, paling ini sih kalau emang ini cuma dibungkus, kadang-kadang kalau agak rajin tuh harus lo buka Iya, bener ya. Biar bersih dalamnya juga ya. Biar dan nggak mengkerut. Biasanya kalau langsung dilapisin kelamaan tuh mengkerut. Terus apa ya? Dudukannya sih buat kaki gua yang bagian bawahnya ini kurang lebar ya. Jadi paha gua tuh nggak ketahan sempurna gitu. Terus kalau senderannya oke lah, baik-baik aja. Udah sih,
Sisanya teman gue ya nih, gue udah ngantuk banget sebenarnya, capek. Ngonten. Dari cari duit ya. Nih gua udah mau tidur dibangunin Erik nih. Pertama buat ini ya, dengkul gue lumayan sih. Pas masih dapet lah ya, nggak mentok. Di gue juga posisi riding gue tuh, posisi nyupir gue emang rada mundur, gue pasti nggak bisa gue nyetir dengan deket-deket lo mundur gitu. gue masih dapet ada. lah ya. Oh ya, siap. Kaki gue yang agak panjang ini. Kaki nggak apa-apa lah, panjang asal jangan tangan lah. Enggak, senderan juga lumayan lah, enak. Buat jarak kepala masih aman lah ya. Masih aman. Masih cukup tinggi. Buat sandaran tangan Enak lah. enak. Bantingan belakang gimana bantingan? Bantingan. Enak sih, nggak keras, nggak terlalu berasa ya. Iya, so sih. Masih oke lah ya. Nggak ini banget. Suka berarti pegang. Suka. Tangannya ya. Ini mau dilepas berapa, Sa? Nah, sorry, ini gue ulang lagi. Tadi kan Om Dafro mau dijual berapa? Tapi kalau gue justru nanya, ini waktu pas lo lagi Beli ini, harganya di kisaran berapaan? gue waktu itu beli di 14 sama pajak ya. Gue beli cash ini 141, terus gue perpanjang pajaknya waktu itu 4 jutaan. Jadi 145 dulu gue beli ini. 145. Gitu. Nah, tadi kan ada kesan dan pesan di belakang. Nah, kalau kesan gue tadi sebenarnya pertama yang di depan nih dari sekilas pandang sih lah. Itu kesannya premium, kesannya lux gitu. Walaupun ini enggak dashboardnya juga masih yang bukan soft kulit. ya. Ini juga bukan kulit. Kulit kan kulitnya dia ini cuma ada di setir. Ya? di setir Hmm. kulitnya. Nah, tapi udah kesannya lux, kesannya premium. Terus untuk akomodasi kayak misalnya naruh-naruh tempat, naruh-naruh barang nih cukup lumayan banyak. Ada di tengah sini, sekaligus kita bisa ini buat ngecharge juga nih. Ya benar. Buat ngecharge handphone. Terus ada armrest sekaligus juga kompartemen. Ini ada kartu namanya juga. Ada ID card bini gue. ID card bininya dia. Berarti ini bawa mayoritas bini lo ya? Bini gua mah motoran om. Anak motor ya? Iya gua motoran aja udah. Host Dia- motor kita. Bini gua aja udah. Yoi. Kita emang sayang sama istri ya. Iyalah. Dia harus mobil yang mumpuni gitu ya. Benar. Bukan mumpung aja gitu. Iyalah. Gitu. Gue tambahin deh. Nah, ini ada tambahan lagi nih. Nih, paling gue nambahin ini sih. Ternyata kalau di belakang nih road noise dari ban lumayan nih. Iya benar. Lumayan berasa, lumayan. Benar. Gluk-gluk gitu ya. Iya. Iya. Kalau di tol lumayan ya. Bener banget. Saran gue sih antara lo nambah Pakai peredam bisa ini. Iya, lo nambah peredam cuma di bawah tuh. Di di atas spakbornya itu. Iya. Spakbor ban atau lo coba ganti ban yang lebih enak, Sa. Ya, ini gua kemarin pakai Bridgestone Turanza ya, kan keluarannya kan memang pakai Turanza kalau nggak salah dia. Bawaannya. Kemarin gua ganti ban, tahun lalu tuh gua ganti ban pakai Turanza lagi. Gua tadinya memang mau Continental. Cuman nggak jadi, akhirnya gua pakai Turanza. Gua pakai originalannya aja lah yang keluaran dari pabriknya. Cuman memang ternyata pikiran gua kompor yang lama itu udah mati kan, berisik. Pas begitu gua ganti ban kok masih berisik juga. Berarti memang gitu karakternya mungkin ya. Soalnya dulu di Honda road noise ini nggak ada nih, Rik. Iya. Gua nggak ngerasain gitu, udah sunyi gua di dalam. Kan. Ternyata di sini gue baru menemukan sebuah lokasi untuk ini lo buat naruh handphone apa naruh Enggak, itu- kopi-kopian nih? Itu biasanya anak gue tuh yang duduk di depan buat naruh minumnya dia. Oh, tempat minum sih. Anak ada. kedua gue naruhnya yang di belakang. Gitu, kalau Dan- anak gue di depan. Dan ini lokasinya agak sedikit tersembunyi. Jadi kalau misalnya kita bisa dibuka tutup nih. Ya, Ditutup bisa tuh kelihatannya nggak ada, tapi begitu kayak main sulap. Nah, tuh. Nah, ini Nggak kelihatan sih sayangnya. Kalau di kanannya juga ada Di sebenarnya. kanan kan. ada. Cuman gue buat koin ini di sini. Oh, betul. Gue masukin koin. Otomatis nih tadi nyambung omongannya Om Dafro. Hmm. Ini mau lo jual berapa gitu. Kalau misalnya ini mau lo jual nih, Gue belum tahu Belum sih. tahu Om. ya? Enggak sih. tapi yang pasti ya OG Friends, ini untuk sebuah sedan compact di tahun 2013, produksi 2013, dan ini sudah dipakai 5 tahun, minim dari ini ya, minim perbaikan. Ya. Jadi kalau gue bilang sih recommended ya buat OG Friends yang nyari-nyari mobil second yang oke punya. Nah, ini salah satunya adalah
Toyota Vios ini. Iya, gitu. bener. Gue hampir nyebut Toyota Alvios. Waduh. Mana gua nggak enak, Kayak kan? nama masjid tuh. Iya, makanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Toyota Vios. Oke, mungkin kesan dan pesan kita nih di dalam Toyota Vios 2013 punyanya Om Esa, host kita yang satu ini. Nanti selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya. Oke ya, jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis. Ya. Nah, Oji Friends, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Esa, terus juga udah nyobain mobilnya juga. Nyaman ya? Alhamdulillah lumayan lah. Alhamdulillah lumayan nyaman ya. Asik lah. Sesuai lah sama ini ya. Ya, Gitu. enak. Sesuai. Terus ya, gue sih terus terang buat Oji Friends yang lagi memikirkan untuk beli mobil second terutama gitu. Ya Vios ini udah jadi salah satu yang pilihan gitu ya. Bisa di wishlist lah. Bisa jadi masuk wishlist kalian gitu. Ya. Ini juga lumayan bandel dan ini Bener. spare partnya banyak. Bener. Terutama dia kan ya Toyota dan Vios gitu. Jadi Ya. oke lah gitu. Ya. Tapi yang terutama sih gue thank you dulu nih sama Om Esa nih. Tapi sebelum thank you nih Om, gue pengen kasih tahu nih. Apa tuh? Nih, Apa tuh? Ini kan pintunya gak gue kunci nih. Ya. Ini gue kunci nih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Vios Om. Gitu. Sombong banget. Sombong banget lu. Perkara spionnya sombong banget. Brengsek. Ya udah. Oke. Siap. Thank you nih Om Esa. Mobilnya makasih mau banyak. di review. Makasih banyak. Sampai Sama-sama. ketemu lagi. Sampai ketemu di lagi. Konten Videonya lo berikutnya. konten roda 2. Konten roda 2-nya Om Esa. Terima kasih Oji Friend. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terus jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram sama di TikTok Auto Gadget Official. Terima kasih. Dah, assalamualaikum. Jangan lupa ya like, comment, subscribe. Terus sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salut.